Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham untuk periode tanggal hari ini dan besok ya. Jadi ini rekomendasi saham harian. Saya sebutkan ini bagian kedua. Ada bagian pertama yang saya sudah bahas. Jadi sebelumnya saya sudah cerita juga di bagian pertama ya. Saya rajin untuk kasih rekomendasi saham harian ya. Kemudian memang kesibukan saya. Kemudian banyak yang kangen katanya Pak Sunar. Kalau sekarang jarang bikin YouTube video sih rekomendasi saham harian. Sebelumnya saya selalu nonton gitu katanya gitu karena membantu banget sering, bahkan yang terakhir tadi ya barusan hari ini ya siang ini ada yang bilang sering profit taking katanya dari video saya. Dia sekarang juga bimbang mau beli yang mana ya, walaupun dia sudah ngikutin level saya atau saya sudah kasihkan toolsnya juga Sunar Super Seed ya seperti itu ya. Kadang-kadang orang memang nggak ada kesempatan, nggak ada waktu, atau memang sibuk atau lagi stres, tekanan dan sebagainya. Jadi kadang-kadang juga bingung ya milih saham yang mana. Jadi mudah-mudahan ini membantu. Rekomendasi saham itu bukan berarti langsung buy, enggak ya. Ada yang oh ini masih belum, kita tunggu aja buy weakness ya, buy weaknessnya di mana, kalau mau buy high sell higher di mana gitu ya. Jadi bukan suruh beli, enggak, saya nggak nyuruh orang beli, nggak nyuruh orang jual juga, semuanya di tangan Anda sendiri ya. Kalau lebih cukup, ini bagian pertama tadi, linknya ada di video deskripsi bawah ini ya. Saya sudah bahas 6 saham, GoTo, BBRI, Brand, BBNI, dan Arto dan BBCA 6 ya. Nah, mungkin yang merasa, oh Pak Sunar ngomongnya kok cepet banget ya. Anda bisa perlambat videonya ke 0,75 kali ya, supaya agak lambat ya ngomongnya. Karena saya kejar waktu. Saya maunya sebelum sesi kedua mulai, langsung saya sudah post. Anda bisa nonton ya. Kalau ada kekhususan, sebelum marketnya tutup, Anda bisa buy. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya saya bahas KASA ya, CASA. CASA ini, dia uptrendnya masih bagus ya. MA20-nya mengarah ke atas, kemudian harga sahamnya close-nya di atasnya MA20. Nah, ini sebelumnya sudah saya gambarkan garis-garisnya, karena waktu itu ada yang saya bahas mengenai KASA ini di analisa saham mingguan ya, di weekly meeting ya. Jadi jangan lupa untuk join weekly meeting Sabtu ini ya. Linknya dari video deskripsi bawah ini, malam ya, online ya, pakai Zoom. Uh, ini kalau salah sebelumnya sudah saya bahas di meeting sebelumnya. Jadi untuk KASA ini memang menarik, artinya masih bagus. Tetapi yang perlu diingat di sini ya, ini sebelumnya dia volumenya kecil-kecil terus ya, nggak ada transaksi. Tiba-tiba aja awal Oktober dia mulai aktif. Saya nggak tahu ini karena ada saham repo, arsip korporasi, atau akuisisi atau apa. Ini terlihat juga asing akumulasinya gila-gilaan ya, banyak. Ya, untuk kita lihat ini kan yang bawah ini ya, naik ya, gitu ya. Eh, Sebentar. Jadi ini untuk kasa ini memang harus paham resikonya. Bisa saja tiba-tiba volumenya hilang ya, karena dia itu sebelumnya jarang, boleh dikatakan nggak liquid lah. Tiba-tiba aja liquid mulai awal-awal Oktober seperti itu ya. Jadi jangan kaget gitu ya, terkejut. Wah, jangan-jangan nanti saya beli nyangkut. Ya kalau nggak berani, pilih saham yang lainnya. Ya. Ini kalau dia di atas 40 ini masih cukup bagus. Target price berikutnya 695. Nah, kalau breakout ke atas 695 itu target price-nya di mana? Ya kita lihat aja high yang sebelumnya di mana? Itu 715, kemudian berikutnya lagi ini kurang lebih ya sekitar artinya 755. Jadi itu target price-nya. Kalau dia naik kita boleh tambah lagi atau average up. Yang mau buy on weakness, Anda bisa tunggu buy on weakness di 615-an. Jadi buy on weakness itu jangan turun langsung buy, jangan. Tunggu rebound mantul ke atas menjelang penutupan atau besok paginya kita baru sampai. Ya kemungkinan nanti dia testing MA20-nya. Ya. Bukan berarti saya mendoakan turun, enggak ya, jangan salah paham. Itu yang mau yang buy on weakness. Tapi yang mau langsung buy sekarang boleh pakai stop loss 640 dan 615 atau pakai acuan low-nya kemarin 610. Jadi turun banyak 610 lebih baik jauh dulu. Ini fluktuasinya memang tinggi. Kenapa? Karena seringkali ekornya panjang, baik ke bawah ataupun ke atas, fluktuasi ya seperti itu. Jadi kalau fluktuasi seperti ini biasanya Anda boleh buy on dip ya. Antri aja di 615 atau 610, tapi kalau turun di bawahnya 600 langsung pasang stop loss-nya. Turun bawah 585 jual dulu semuanya. Jadi kalau bawah 585 jangan average down-nya, jual dulu. Lebih cukup. Berikutnya BAT, ini juga agak aneh ya. Volumenya nggak ada, tiba-tiba aktif lagi ya. Apakah ada aksi korporasi atau enggaknya saya nggak tahu. Silakan cek sendiri. Nah di sini kalau kita perhatikan resisten sebelumnya 645 kan. Nah saat ini dia testing area support 645. Ini sudah di atasnya MA20-nya. MA20-nya masih cenderung ke atas, jadi masih potensial. Nah ini kalau dia breakout lagi higher ke atas 680, ini ada kemungkinan dia akan balik ke 735 sebelumnya di sini ya. Untuk BHAT ini ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 735, ini target price-nya lumayan jauh, bisa sampai 800 atau sekitar 1000 masih memungkinkan ya. Ini 815, kemudian berikutnya lagi ini kurang lebih ya. Yang agak realistis saja saya gambarkan sekitar 875 lah ya. Kalau 1000 mungkin terlalu
jauh terlalu agresif. Tapi 875 menurut saya sih selama dia masih bertahan di atasnya 645 dia masih cukup menarik. Tapi jangan keliru ya. Kadang-kadang dia memang sudah breakout high, dia bisa turun lagi bahkan low-nya di bawahnya. Jadi kalau mau tunggu buy on weakness boleh aja. Ya 640-an atau 630 lah ya, 630 640. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Tunggu berhasil rebound mantul menjelang penutupan atau besok paginya kita berusaha buy. Itu buy on weakness. Kalau turun langsung buy itu bukan buy on weakness tapi tangkap pisau jatuh ya. Ya seperti kurang lebih cukup ya. Oke, berikutnya untuk ASI. ASI ini terakhir memang penjualan mobilnya dia lesu, mungkin yang itu yang menyebabkan sahamnya lesu ya. Tapi menurut saya dia masih menarik karena labanya dia masih cukup naik ya seperti itu ya. Karena kalau kita bicara ASI itu bukan hanya ke penjualan kendaraan motor, enggak ya. Dia itu bisnisnya lumayan gede, ada kelapa sawit, nah kemudian transportasi ya, properti ada juga ya dia seperti itu ya. Kemudian dia juga ada bisnis alat berat ya, salah satu anak perusahaannya UNTR, tambang juga ada, seperti itu ya. Jadi dia itu bervariasi. Ya mungkin ada yang bilang takut, wah Pak Sunar investasi di Gojek Tokopedia kan rugi. Tapi ruginya itu unrealized karena dia nggak jual sahamnya, belum jual. Kecuali kalau dia sudah jual ruginya realize ya itu mungkin pengaruh ke labanya. Tapi untuk perusahaan segede ICI sih rugi di Gojek Tokopedia harusnya nggak terlalu besar lah. Paling cuma 1 tahun aja efeknya ke labanya seperti itu. Tapi tahun berikutnya dia masih bisa berkembang lagi ya seperti itu ya. Memang dulu salah satu direksinya dia bilang mengenai GoTo dia nggak seberapa concern karena dia strategic investment ya. Jadi bukan semata-mata mendapatkan capital gain-nya seperti itu ya. Karena dia memang perusahaan startup, perusahaan teknologi seperti GoTo itu agak susah juga kalau diprediksi apakah bisa survive karena dia minusnya gede ya seperti itu ya. Lebih cukup, masih belum ya, Mas. Ini target price-nya di 6.000. Kalau turun banyak 5.600, Anda jual dulu semuanya. Kalau buy sekarang sebenarnya untuk ASI ini lumayan menarik ya. Anda tinggal pasang aja stop loss 5.600. Kan ini dekat dengan supportnya. Tapi kalau tunggu turun lagi bawah 5.600, jangan sekali-sekali beli. Kenapa? Karena ini rumah hantu jauh ya. Ya. Sebenarnya di bawah 6.000 sih. Sebelumnya sudah saya sebutkan juga di meeting. Rumah hantu itu artinya di area ini itu nggak ada candle sama sekali di bawahnya. Ya ada sih, tapi nggak lama lagi naik ya. Seperti itu ya. Jadi artinya kalau dia turun banyak 5.600, dia turunnya bisa makin dalam, bisa sampai 5.200 atau bahkan turun lagi sampai di bawah 5.000 masih mungkin ya. Semua kemungkinan ada ya. Ya. Kalau bicara mengenai ICI, ya, saya sudah bilang poin positifnya. Dia kalau diturunkan dalam sejauh ini ya, ini mulai dari tahun kalau kita kembali mundur ke belakang tahun 2013, 2012, 2011 ya, 2011 dari bawah ya dia berhasil naik sampai ke 6.900. Jadi setiap tahun kalau turun dia bisa sentuh sampai 6.900. Ini buktinya COVID dia recovery ya 1 tahun paling nggak ya dia bisa ke 6.900. Tapi tetap ya fokusnya ya kalau turun di bawahnya 5.600 jangan sekali-sekali every stone atau hold untuk ASI. Dia bisa turunnya dalam. Memang sih yang bagus bisa naik Pak Sunar hold aja. Ya saya hanya mengingatkan aja karena mungkin maaf aja ya sering saya ulang ya. Ada dulu saham yang tahun 2013 masa kejayaannya itu bisa sampai 6.000 kalau saya. Pokoknya 5.000 ke atas. Itu kemudian ada aksi korporasi yang nggak jelas, yang menakutkan investor sehingga banyak yang jual. Akhirnya sampai sekarang pun turun terus ya. Naik ke atas 2.000 pun susah banget. Bahkan sebelumnya dia jebol turun lagi sampai di bawahnya harga support sebelumnya. Saya nggak sebutkan sahamnya, tapi yang sering ikuti saya harusnya tahu itu saham apa. Dia dulu itu dia big caps blue chip BUMN nomor 9. Bagus dulu. Tapi ya itu tuh yang sering saya sebutkan ya. Yang dulunya bagus belum tentu sekarang bagus atau kedepannya bagus. Yang dulunya jelek belum tentu sekarang itu jelek atau kedepannya jelek. Enggak. Ya, semua itu berubah. Kurang lebih cukup. Berikutnya BMRI ini masih cukup menarik. Sudah saya sebutkan, sebenarnya bukan karena sudah naik terus saya bahas enggak. Ini trading range-nya 5625 6.000. Nah, kalau dia testing 6.000 bukan berarti take profit ya. Pasang aja trailing stop-nya. Ini MA20-nya sekitar 5837,5. Jadi yang mau buy on weakness di MA20-nya Anda bisa tunggu sekitar 5.800. Kalau turun banyak 5.800 jangan langsung beli. Tunggu rebound naik ke atas 5.800. Atau tunggu di area buy on weakness sebelumnya berikutnya lagi di 5.500 dan 5.625. Itu area buy on weakness berikutnya. Naik ke atas 6.000 kita beli average up atau tambah lagi. Ini BMRI saya punya tapi nggak terlalu banyak. Ya, saya punyanya BBCA, BBRI dan BMRI. Nah, ini naik ke atas 6.000 boleh tambah lagi TP average up targetnya 6.200. Memang tidak menutup kemungkinan dia bisa koreksi lagi ke 5.625 bisa.
Bukan berarti saya mendapatkan yang jelek, enggak. Yang penting pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Beli sekarang apakah ketinggalan Pak Sunar? Saya sering menyebutkan ya, saya itu trend following. Jadi kalau dia breakout selama uptrendnya masih bagus, higher high, ya boleh buy lagi, boleh nambah lagi. Nah, perkara nanti dia turun lagi, ya pasang aja stop loss-nya. Ya kan? Kita kan nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham. Kalau ada yang ngatur, yang bisa ngatur dengan pasti ya pasti orang itu sudah terkaya di dunia, bukan di Surabaya, bukan di Jakarta, bukan di Indonesia, di dunia. Dia bisa atur kok. Contohnya saya bisa atur ASI. Oh saya ini harus turun, saya nggak punya nggak punya barang, saya turunkan sampai 5.500, saya beli, terus kemudian harus naik sampai 6.000, nanti 6.000 saya TP, turun lagi ke 5.500, ya gitu aja. Ya semua orang nggak perlu kerja. Ini contohnya BMRI ya, seperti itu ya. Tadi salah sebut BMRI ya. Jadi jangan terlalu istilahnya itu gimana ya? Ya kita itu tetap fokus saja ya, seperti itu ya. Jadi nggak ada yang pasti. Yang penting pasang trailing stop-nya dan stop loss. Jangan sampai nanti menyalahkan Pak Sunar lah, Pak. Memang disclaimer ya seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya BRPT. Nah, ini area kemudian sudah saya sebutkan 950 sebelumnya di sini ya. Ya, ini dia memang nggak sampai dipotong. Tapi kalau mau buy sekarang boleh aja, tapi jangan terlalu banyak. Karena apa? Karena ini MA20-nya walaupun melandai, tapi harga sahamnya masih di banyak MA20-nya. Lebih baik kalau mau buy, ini saran saya tunggu aja kalau dia naik ke atasnya 1050. Jadi naik ke atas 1050 kita barusan buy atau tunggu buy di 950. Artinya turun jangan langsung buy, tunggu rebound mantul ke atas kita barusan buy. 950 ke atas atau 1050 ke atas. Ya, 1050 ke atas kita buy, naik lagi ke atas 1110, tambah lagi target price-nya 1195, kemudian 1300-an. Jadi trading di saham itu sebenarnya gampang. Yang penting tetap selalu pasang trailing stop dan stop loss-nya pakai automatic order aja. Nggak perlu dijagain setiap saat, setiap waktu, nanti tambah stres ya. Maunya kita cuan happy, ternyata tambah stres nanti ya. Nah, lebih cukup. Berikutnya TLKM. TLKM saya sudah sebutkan, saya sudah buy, saya sudah sharekan juga buy dan saya, ya seperti itu ya. Jadi saya itu nggak cuma omong doang, saya juga trading ya, juga seperti itu ya. Dari 2013 seperti itu. Jadi saya sudah sharekan juga di grup kecil saya, Sunar Saham Learning. Kalau yang mau join grup Telegram ya, private group, silakan langsung send message ke saya. Memang by request ya, karena kalau saya buat publik itu banyak spam, banyak scam ya, terus banyak cewek-cewek cantik yang nggak tanpa pakaian sama sekali ya, biasanya nawarkin open VCS lah, video seperti itu ya, untuk hal-hal yang berbau dengan seksualitas dan lain-lain gitu ya. Jadi saya nggak mau ya banyak spam ya. Itu grup kecil saya lebih relatif aman ya seperti itu, karena orang harus send message ke saya dulu, izin dulu mau join. Naik ke atas 3.700 ini yang belum punya kalau mau buy boleh untuk Telkom. Mau HK sekarang boleh, asal pakai stop loss-nya 3.500 atau 3.530. Turun di banyak 3.500, karena saya jual dulu karena dia bisa turun jauh ya. Bisa sampai 3.390 atau low support berikutnya lagi 3.200. Jadi ini memang di bawah 3.700 untuk Telkom itu resiko karena di sini nggak ada candle sama sekali. Jadi kalau naik ke atas 3.700 mau tambah lagi atau average up boleh. Ya, tapi kita jangan terlalu kaku ya. Mungkin pernah ada yang bilang, "Loh Pak Sunar, ini sebelumnya kan dia gagal ekor panjang ke atas turun." Kalau sebelumnya dia gagal, ya kan? Belum tentu kali ini gagal ya seperti itu ya. Jangan istilahnya itu kaku banget ya. Oh Pak Sunar, ini gagal, wah pasti gagal, nanti turun lagi, saya tunggu di bawah aja. Belum tentu dikasih. Tadi kalau dia breakout, kita tambah lagi atau average up. Yang belum punya, kalau mau buy silakan. Atau nyicil sekarang boleh, tapi pasang stop loss-nya 3.500-an ya. Kalau turun jangan di average down ya. Biasakan pasang stop loss-nya aja. Tunggu naik, kita tambah lagi. Apalagi kalau sahamnya lagi masih downtrend, walaupun ini sudah downtrendnya sudah lumayan berkurang lah, sudah melandai. Ini kan swing low yang berikutnya kan sudah higher high daripada sebelumnya. Ya, Telkom ya. Kurang lebih sih cukup ya. Ini bagian kedua. Jangan lupa nonton bagian pertama. Linknya ada di video deskripsi bawah ini. Ya, mudah-mudahan saya aktif kembali ya, karena di awal tadi saya sudah sebutkan ada yang kembali sebelumnya Pak Sunar. Analisa saham hariannya tolong diaktifkan lagi dong. Itu beberapa minggu sebelumnya sih. Memang saya jarang buat. Tapi saya usahakan aktif lagi ya. Sebelumnya ini lama banget ya. Kalau saya mundur ke belakang, ini sudah lama banget saya nggak bikin analisa saham harian. Mungkin hanya hampir setahunan gitu ya, informasi saham harian. Kurang lebih cukup sekian. Seperti biasanya yang bersama channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like. Kemudian kalau punya teman, Anda bagikan linknya supaya banyak yang nonton. Saya makin semangat ya seperti itu ya. Apalagi kalau ISG-nya lesu, tapi kalau ada yang menontonnya banyak ya saya semangat buat ya seperti itu. Tapi kalau nontonnya masih sedikit ya maklum lah ya, masih sepi lah. Nanti mudah-mudahan aja aktif kembali. Saya rasa sekian. Terima kasih banyak. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat.
damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Cukup sekian. Tetap semangat.